Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat datang di pembelajaran Elena, mata kuliah Manajemen Konflik. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran Elena ini dengan baik dan lancar. Saudara mahasiswa, saat ini kita akan mengkaji materi tentang tipe konflik. Namun demikian, sebelum kita mengkaji materi tersebut, akan lebih baik jika kita sedikit merefresh materi yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu materi tentang sumber konflik atau faktor penyebab konflik. Nah, seperti Anda ketahui kemarin, ya, bahwa konflik bisa disebabkan karena beberapa hal. Nah, kita juga melihat dari pengertiannya bahwa konflik itu juga dapat diartikan sebagai saling memukul, ya. Saling memukul, maka ya di situ akan terjadi mungkin kesalahpahaman, ya, akan terjadi hal-hal yang kemudian menyebabkan saling memukul tadi, ya. Bukan memukul dalam artian kita harus memakai fisik, pakai tangan, tapi dalam konteks ini adalah saling bertentangan satu sama lain. Nah, apa faktor-faktornya? Kemarin saudara sudah bisa memahami. Ya, mungkin dalam sebuah konflik, baik konflik intra individu atau konflik antar individu, ya, antar kelompok atau konflik-konflik yang lain, ini seringkali disebabkan karena sumber-sumber seperti yang ini ya saya tampilkan ini, misalnya perlakuan tidak manusiawi, ini jelas akan menimbulkan sebuah konflik, ya. Komunikasi yang tidak baik, ya, ada sistem imbalan yang pribadi orang, kemudian tujuan yang berbeda, ataupun sumber karena keragaman, ya. Nah, ini kita coba akan melanjutkan dalam konteks sumber keragaman ini sebentar. Keragaman atau sering dikenal dengan istilah kemajemukan, ini seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya konflik politik maupun sosial atau sosial politik, ya. Nah, kemajemukan yang bagaimana kita akan coba mengkaji, saudara, ya. Kita akan mengkaji, kita akan melihat bahwa dalam konteks bangsa kita ini tidak bisa terlepas dari kemajemukan, baik kemajemukan yang sifatnya vertikal maupun kemajemukan yang sifatnya horizontal. Nah, bagaimana kemudian konflik ini terjadi karena kemajemukan vertikal? Nah, kita akan melihat di situ, ya. Kemajemukan vertikal sebagai penyebab terjadinya konflik ini dilihat karena adanya misalnya perbedaan dalam hal pengetahuan, misalnya hal profesi, penghasilan, atau kedudukan masyarakat. Profesi misalnya di satu sisi ada yang menjadi pengusaha, namun di sisi lain ada yang menjadi buruh, ya. Ini sering terjadi konflik di situ. Ketidaksamaan, ya, keinginan antara pengusaha dan buruh, ya, terjadi konflik. Perbedaan penghasilan antara kaya dan miskin, ya. Kemudian misalnya kedudukan sosial, ini adalah konflik, penyebab konflik atau sumber konflik dari perspektif kemajemukan vertikal. Nah, bagaimana dengan yang horizontal? Jelas kita akan melihat dalam perspektif struktur masyarakat yang sifatnya kemajemukan kultural, ya. Misalnya konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan suku bangsa, perbedaan daerah, ya, atau konflik kedaerahan, atau konflik yang disebabkan agama maupun ras. Nah, ini nanti kita akan melihat contoh-contohnya seperti apa, dan saudara atau Anda bisa mencari contoh-contoh yang kemudian atas dasar pengalaman Anda di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana dengan tipe konflik itu sendiri? Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang jenis konflik, ya, ini sudah bisa kita lihat, ya. Misalnya konflik yang dialami oleh individu itu jelas yang namanya konflik intra individu, ya. Misalnya kita sering merasa jengkel, ya, karena misalnya nilai yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harusnya dapat nilai A, tapi karena mungkin kesiapannya belum begitu matang, maka dapatnya B atau yang lain. Ini menimbulkan sebuah konflik
tingkat stres yang tinggi. Maka ini konflik intra, ada konflik antar individu, ada konflik kelompok. Tapi fokus kita coba akan mengkaji terlebih dahulu konflik dilihat dari jenisnya. Ya. Ini ada yang sering disebut dengan konflik bersifat positif dan konflik bersifat negatif. Nah, konflik seperti yang saya sampaikan di awal itu tidak selamanya negatif, tapi ternyata konflik juga bersifat positif. Apa artinya konflik positif? Di sini konflik ini tidak mengancam eksistensi, terutama dalam sistem politik ya, dan mekanismenya adalah untuk mencari sebuah solusi yang kemudian solusi ini ya bermanfaat bagi individu, bagi masyarakat, kelompok, organisasi atau yang lain. Ya, jadi bisa kemudian mekanismenya melalui lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, ya, seperti pemerintah dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan konflik sifatnya negatif? Ya, konflik ini jelas berbeda dengan konflik yang positif. Yang negatif ini mengancam eksistensi sistem politik dan mekanismenya disalurkan melalui cara-cara yang non konstitusional. Kalau secara positif tadi adalah secara konstitusional, sedangkan yang negatif ya ini non konstitusional. Misalnya melalui cara kudeta, kemudian separatis, teroris, revolusi dan lain-lain. Nah, perbedaan secara mendasar ya dua tipe ini, saudara, ya. Tipe positif atau konflik bersifat positif itu sering dikenal dengan tipe konflik produktif atau sering dikenal juga konstruktif ya. Sedangkan ya, tipe negatif sering dikenal dengan destruktif ya. Perbedaannya sangat jelas ya. Yang pertama misalnya yang positif ini adalah merangsang, menytimulus adanya sebuah perubahan sosial dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan, adanya sebuah kesepakatan, dan bahkan dapat mempererat persatuan dalam kelompok atau organisasi misalnya. Berbeda dengan yang negatif ya, di dalam konflik tipe negatif ini terjadi ketidakadilan ya, dan solusinya sering digunakan dengan cara misalnya seperti win-loss solution, peperangan, dan ini dampaknya jelas akan lebih buruk ya, dan seringkali solusinya menimbulkan dampak yang tidak baik. Perangan misalnya, kita bisa melihat kasus yang terjadi di beberapa negara seperti Suriah, Israel, Palestina, dan beberapa negara lain. Ya, itu dampak dari konflik itu, ya cara penyelesaiannya dampaknya kurang baik, ya, karena menimbulkan banyak korban dan lain-lain. Nah, ini tentunya saudara silakan saudara bisa mengembangkan karena kita keterbatasan dalam media ini, ya. Waktu juga dibatasi, maka silahkan saudara bisa mengembangkan, baca buku-buku modul-modulnya yang berkaitan dengan manajemen konflik. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.